Halo semuanya, kembali lagi kita di acara Selamat Inspirasi, gudangnya inspirasi anak Indonesia. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi informasi tentang bullying. Melalui tayangan ini, kami ingin menegaskan kembali betapa perilaku bullying berdampak sangat buruk bagi orang-orang sekitar, terlebih dalam pembentukan karakter seseorang. Selain itu, tayangan ini merupakan salah satu produk pelaksanaan P5 di SMP Ignatius Slamet Riyadi Bandung dengan tema Stop Bullying. Bersama saya, Mikael Christian Angga Adrianto. Dan saya, Michael Junior Janarko Hoyutun. Saya Kelsey Estervena dari kelas 72. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi informasi mengenai perilaku bullying. Dan kami secara spesifik akan membahas tentang bully verbal. Perlu kami sampaikan bahwa pembahasan mengenai bullying dibagi dalam dua bentuk, yakni pertama, melalui video iklan layanan ini, dan yang kedua, melalui drama yang akan dipentaskan pada kegiatan Expo dalam puncak kegiatan P5. Baiklah, mari kita mulai. Pertama-tama, kami akan menjelaskan dulu apa itu bullying. Bully adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Bullying atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Berikut kita akan masuk pada jenis-jenis bullying. Kami membagi perilaku bullying menjadi 4 jenis yakni 1. Bully fisik, segala bentuk kekerasan yang dilakukan secara fisik, biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh, seperti memar. Adapun beberapa contoh tindakan bullying yang dilakukan secara fisik, yaitu memukul seseorang. Cyberbullying, segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Contoh tindakan yang dilakukan secara cyber yaitu menyebarkan foto orang tanpa izin. Sedangkan yang dimaksud dengan bullying sosial adalah tindakan atau perilaku bullying yang melibatkan banyak orang. Biasanya dilakukan secara massal, bergerombol, atau berkelompok. Bullying yang biasanya dilakukan dengan cara melakukan pengucilan, menghindari, mengintimidasi, mengabaikan, dan hal-hal sinis lainnya. Bullying verbal adalah jenis bullying yang melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyakitkan, merendahkan, mengintimidasi seseorang. Adapun beberapa contoh bullying verbal adalah berkata kasar, salah satu bentuk bullying yang dilakukan secara lisan. Tindakan penindasan ini tidak meninggalkan bekas luka secara fisik, namun berdampak serius pada kesehatan mental korban bullying itu sendiri. Contohnya, mengolok-olok, mengejek, mengancam, menuduh, memfitnah, berkata kasar, atau merendahkan orang lain. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan rekan kami, yaitu Tiarma, Ferdinand, dan juga Evan. Banyak di antara kita yang bertanya, kenapa seseorang dapat melakukan tindakan bully atau perundungan? Menurut kami, seseorang melakukan tindakan bully verbal disebabkan oleh hanya untuk hiburan atau keisengan, tidak suka atau benci dengan seseorang, cari perhatian terhadap orang lain, balas dendam karena pernah diperlakukan hal yang sama, ingin berkuasa, atau juga karena pelampiasan. Lalu, seperti apa dampak dari perilaku bully itu sendiri? Perlu kita ketahui bahwa perilaku bully akan mengakibatkan menurunkan rasa percaya diri, berisiko tinggi menyebabkan depresi, memicu gangguan mental dan psikolog, tingginya rasa ingin bunuh diri, dan ini diharapkan tidak terjadi ya. Tidak ingin berteman atau introvert, tumbuhnya rasa sakit hati. Berikut kami akan masuk pada hasil mini penelitian yang sudah kami lakukan. Berdasarkan mini penelitian yang berjudul Perilaku Bullying di Lingkungan Sekolah pada tanggal 7 November dengan metode angket dan populasinya adalah siswa SMP Ignatius Slamet Riyadi Bandung, dengan 132 respon, dapat disimpulkan bahwa perilaku bullying di lingkungan sekolah masih tinggi, baik itu verbal, fisik, sosial, dan cyberbullying. Untuk bully verbal sendiri,
Perilaku yang paling sering terjadi adalah menggunakan kata-kata kasar atau makian kepada teman, menertawakan teman yang melakukan kesalahan, memanggil dengan julukan tertentu atau nama orang tua. Yang keempat, kita memperolok teman yang tidak disukai. Dan yang kelima, memaksa orang lain. Dan yang terakhir, mengejek dan merendahkan. Dari hasil mini penelitian tersebut, ada beberapa upaya penyelesaian yang bisa kita lakukan bersama, yakni yang pertama, memberikan sosialisasi terkait bully. Yang kedua, membuat peraturan yang sangat tegas tentang bully. Yang ketiga, kita bisa membuat sanksi tentang bully. Dan yang keempat, kita bisa memberikan contoh perilaku baik kepada pelaku bully. Dan untuk mencegah terjadinya perilaku bullying lagi di waktu yang akan datang, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa kita lakukan bersama. Secara khusus di lingkungan SMP Ignatius Slamet Riyadi. Antara lain, yang pertama, bersikap baik kepada orang lain. Yang kedua, memberikan dukungan-dukungan kepada korban bullying. Yang ketiga, tidak ikut-ikutan mengolok-olok teman. Dan yang keempat, tanamkan rasa empati dalam diri. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Ayo, Yuk, bersama kita atasi bully.